Tuan, Pak. Berarti udah jadi miliknya apa enggak? Iya. Saya berbagi. Kalau belum berarti nanti bismillah. Kita tadi sudah sebut batu. Kurang mikrofonnya ini. Ya, mikrofonnya. Ripon murah Pak. Iya. Ripon 300.000 dah. Saya pengennya Ripon yang Oh ya, yang 2.000 ya. Jadi itu. Saya gini, ada headset, tapi kalau pada saat saya pakai mikrofon kondensor, ada 3, yang satu di komputer saya. Layak berarti, masih layak dipakai. Masih, nanti kalau nggak layak saya minta pakai. Iya, selamat pagi Sobat Podcast dimanapun berada, dan luar biasa sekali di pagi yang cerah ini kita kedatangan tamu di studio podcast, tamu yang luar biasa, yaitu tim penilai lomba SKK Sinergitas Kinerja Kecamatan tingkat Provinsi Jawa Timur yang saat ini sudah hadir di studio podcast. Nah, bersama kami di sini, nanti silahkan mengenalkan diri Bapak. Terima kasih. Dan juga ada Bapak Camat luar biasa sekali pembinaannya podcast bisa sampai seperti ini juga karena pembinaan dari beliau. Monggo Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya M. Afan dari Bapeda Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki hari keempat penilaian SKK Provinsi Jawa Timur, dan kebetulan Kabupaten Kakoharjo ini masuk dalam 7 besar. Ya, luar biasa. Ya, yang mengatakan dari beberapa kecamatan dari 36 dari 36 kecamatan di Jawa Timur. Jadi sudah masuk 7 besar, dan alhamdulillah hari ini kita bisa sampai di sini. Dan saya melihat di sini ini ada podcast ini yang mungkin ini yang terobosan terbaru dari Kecamatan Kakoharjo. Alhamdulillah, walaupun memang saya ini baru pertama kali, saya juga baru pertama kali ikut podcast ini, ya senang sekali sih ada ini. Mungkin ini menjadikan satu media kedepannya agar dengan zamannya kita sudah adanya internet ya dan sebagainya. Jadi alhamdulillah ini menjadi suatu keberhasilan ya dari sebuah Kecamatan Kakoharjo. Mungkin itu aja Bu dari kami. Terima kasih. Ya, selamat pagi menjelang siang Sobat Kampir, apa Sobat Kampir? Podcast Warga Kampir. Ya, Sobat Kampir. Ini sebuah program yang sangat bagus ya. Dari teman-teman di Kelurahan Goro untuk mendukung distribusi informasi supaya masyarakat sudah tahu sejauh mana program realisasi hasil dari kerja di pemerintahan baik di Kelurahan Goro maupun Kecamatan Gajot juga di Kota Madiun ya. Terus secara keseluruhan bagi pemerintahan. Ya Bu. Gini Bapak, kita kan orang awam itu tidak tahu SKK. Baik SKK Sinergitas Kinerja Kecamatan. Sebenarnya apa sih tujuan dari SKK itu dilakukan? Nah, tunggu Bapak untuk menjawab. Ya, jadi SKK itu Sinergisitas Kinerja Kecamatan. Ini salah satu bentuk kegiatan penilaian. SKK itu bukan lomba, tapi memang penilaian. Karena pemerintah di kecamatan wajib menyampaikan kinerjanya kepada pemerintah daerah. Nah, kemudian nanti diberikan positif oleh pemerintah provinsi. Nah, ini salah satu bentuk tindak lanjut itu untuk menilai sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Mungkin saya nambahkan ya. Jadi yang namanya SKK itu memang bagian dari kegiatan di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Jadi setiap tahun itu akan ada pemilihan kecamatan terbaik di kabupatennya yang akan dikirim ke tingkat provinsi setiap kabupaten. Nah, kemarin
Bapak Camat dari Katoharjo ini menjadi juara 1 di tingkat kabupaten di kota Madiun ya. Kemudian Bapak ini mewakili di tingkat provinsi. Nah, kemarin juga sudah melakukan presentasi di Setda provinsi ada 36 dan Bapak ini menyisikan yang sisa 36 itu dia masih ada golongan 70 besar gitu. Luar biasa sekali. Dan ini juga ada kontribusi podcast ini juga kan gitu, karena kan podcast ini sebagai salah satu program yang dipaparkan sebagai unggulan kan gitu ya. Jadi juga mendukung terpilihnya kecamatan di 7 besar. Itu sebenarnya kan tidak mudah, kita sudah melewati tahapan untuk menyisihkan 36 itu kan nggak mudah, luar biasa sekali. Nggak mudah karena selisihnya itu sedikit ya, tapi bagus. Iya, sebenarnya kan kita kalau podcast ini adalah diseminasi informasi, di mana kita menyampaikan informasi kepada masyarakat, yaitu lewat platformnya YouTube, di mana kita ketahui bersama bahwa Kota Madiun itu banyak sekali Pak titik wifi gratis. Di sekolahan gratis, di kelurahan, di pos kamling dan fasilitas umum itu banyak titik gratis. Jadi nggak masalah kalau orang mau melihat podcast katanya ngabisin kuota, enggak ada seperti itu. Informasi adalah hak dari setiap warga negara Indonesia, di mana kita harus menyampaikan program-program dari pemerintah Kota Madiun. Nah, sekarang ke Pak Camat. Nah, dari 3 inovasi yang diangkat oleh kecamatan, yaitu surprise tadi sudah dibersani, yang kedua dari podcast Warta Kampir, yang ketiga dari stasiun yang Pak Camat. Kenapa sih kok memilih dari waris misalnya, apa sih sebenarnya keunggulannya 3 itu kok sehingga bisa diangkat dibawa oleh Pak Camat untuk SKK pada tahun 2024? Terima kasih sebelumnya, selamat pagi menjelang siang semuanya warga masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Katoharjo khususnya dan kemudian di Kota Madiun. Bersama kami podcast Warta Kampir, yang mana terima kasih sekali sudah ditemani oleh rekan-rekan dari tim penilai SKK Jawa Timur. Jadi begini, kami dalam rangka untuk melakukan implementasi dari peraturan wali kota nomor 44 tahun 2016 tentang camat. Bahwa di situ disampaikan bahwa camat adalah sebagai koordinator pemberdayaan masyarakat yang ada di tingkat kelurahan. Untuk itu kami dengan adanya tugas tersebut, tugas pokok dan fungsi tersebut, kami melakukan beberapa inovasi yang bertujuan hal ini untuk mensinergitas antara pemerintah kecamatan, kelurahan dengan masyarakat stakeholder yang ada di masyarakat. Dalam hal ini kami bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal, karena dengan memanfaatkan di era digitalisasi ini, kami melihat peluang itulah yang mungkin bisa dilakukan untuk menyampaikan visi, misi, tujuan, program daripada pemerintah Kota Madiun umumnya dan khususnya di tingkat kecamatan. Melalui inovasi 3 itu, podcast merupakan kemarin yang pada saat pandemi jelas pemerintah melarang bertatap muka, tidak boleh ada tatap muka kegiatan dengan masyarakat, tidak boleh tatap muka, semua sudah diatur dalam PPKM itu. Itulah kemudian timbul ide yang mana podcast ini adalah sarana untuk menyampaikan informasi, sosialisasi, edukasi pada masyarakat, sehingga alhamdulillah COVID-19 khususnya di Kecamatan Katoharjo bisa ditekan semaksimal mungkin untuk penyebarannya. Kita tidak sendiri, tapi kita bersama dengan sinergitas Kapila, dengan Polsek, dan Ambil juga dengan RT Pak ini melakukan terus sosialisasi, edukasi pada masyarakat tentang penegakan COVID-19. Dari itu podcast ini yang merupakan sarana untuk menyampaikan berita-berita informasi yang terkait dengan COVID-19. Kemudian yang kedua, untuk inovasi yang kedua, waris ini memang masyarakat ini sepanjang tahun saya kira ini. Pak Waris itu kan tetap dibutuhkan masyarakat sepanjang tahun, karena ini adalah kebutuhan dalam hal untuk melakukan biaya balik nama tanah atau SKS.
milik anak. Nah, ini semuanya dalam rangka untuk melayani masyarakat biar cepat, efisien, melalui juga memanfaatkan media elektronik. Akhirnya kita menjadwalkan untuk membuat sebuah program e-surais, yaitu elektronik surat pernyataan maaf. Masyarakat tidak usah datang membawa berkas ke kecamatan, tidak usah, tapi cukup mereka melalui Pak RT, kemudian ke kelurahan, kemudian berkas setelah itu selesai, kemudian beres, kemudian itu bisa di upload di e-waris, kemudian bisa sampai kecamatan. Setelah selesai baru nanti diadakan sidang tes di. Ini adalah memutus birokrasi, memudahkan cepat birokrasinya, cepat melaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah yang terkait dengan stunting. Nah ini alhamdulillah stunting di Kecamatan Margono sudah ditekan sehingga nilainya tinggal 5,29. Yang semula di atas 8. Ini sudah bisa ditekan dengan inovasi sebar stunting, mencakup stunting ya, sama beserta TPKK, stakeholder PKK, karena mereka adalah ujung-ujung yang ada di mana-mana untuk melakukan pencegahan stunting. Dan apa? Kita memanfaatkan di sini ada banyak yang namanya program P2R. Itu hasil dari P2R itu kita manfaatkan untuk memberikan bantuan pangan tambahan kepada penderita stunting, khususnya kepada ibu hamil, kepada anak balita, dan kepada calon pengantin ini yang kita berikan edukasi sosialisasi. Jadi semuanya adalah inovasi yang luar biasa hari ini. Saya berharap ini Karto Harjo ini yang menjadi the best-nya. Jadi sebenarnya SKP itu muarannya adalah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat di tengah kebutuhan masyarakat yang begitu beragam. Jadi seperti kalau kecamatan kan selalu berinovasi, podcast pun juga selalu berinovasi. Kita nggak puas hanya berhenti dengan platform yang YouTube aja. Kita tetap melakukan inovasi seperti yang tadi telah saya aturakan ke Bapak, bahwa kita juga akan sudah sebenarnya sih di Spotify Sitara, informasi berita lewat suara, seperti itu. Untuk menutup jumpa kita di acara pada siang hari ini, saya ingin sekali arahan dari Bapak untuk pengembangan podcast kita ke depan. Itu mohon petunjuknya, kita harus seperti apa sih biar podcastnya akan semakin maju. Monggo Bapak. Saya Triknya Pak, bagi triknya Pak. Mungkin kalau saya sendiri punya, ini kan sudah saya lihat tadi ada sekitar 1.000 subscriber, itu udah banyak sekali. Jadi mungkin ke depannya itu akan dibuatin itu informasi semuanya ini kan sudah bagus kan ya. Apalagi sekarang Kota Madiun ini kan dulunya sepi terus jadi ramai. Karena tahun ini, 2023 itu pernah ketemu sama Pak Wali Kota sama ini. Dia bercerita dari di sini Kota Madiun itu sepi menjadi kota ramai gitu. Dengan adanya destinasi 9 itu ya yang ada di wisata. Memang dari pertama dia dari ke Singapura, baru ke Patung dan seterusnya. Nah, memang saya di mana sempat kesana juga Bu, di 9 itu tempatnya ada ikon itu udah 9. Memang bagus sekali itu menjadi wisata dan kedepannya bisa mungkin lebih maju lagi. Untuk yang podcast ini mungkin nanti bisa ada tambahan dari sponsor ya, mungkin yang bisa untuk agar ini semakin bagus. Nah kalau yang sponsor itu mungkin lebih detailnya mungkin Pak Karimin ini ya, karena beliau dari JPIP. Nah kalau saya itu mungkin nanti materinya, kalau yang dari sini mungkin semua kegiatan yang ada di Karto Harjo mungkin bisa nanti dimasukkan di podcast ini kegiatannya, baik itu apa hubungannya dengan macam-macam silakan. Itu yang penting semuanya terinfo. Nah ini ada kegiatan apa gitu. Jadi mungkin itu lebih bagus bagi saya. Nah, mungkin itu aja, mungkin Pak Karim bisa menambahkan dalam hal mungkin sponsornya atau gimana? Enggak Pak? Ya, jadi
kalau tingkat kelurahan punya podcast seperti ini itu sudah sangat bagus, karena tidak semua kelurahan juga punya. Iya. Paling hanya ya sedikit lah di antara kelurahan yang ada kemudian punya podcast yang aktif, gitu kan. Nah, maksudnya di skup yang lebih luas, dan itu sangat bagus. Sebagai sebuah awal tentu sudah sangat luar biasa. Tapi sebagai untuk pengembangan itu ada beberapa langkah ya strategis yang harus dilakukan. Terutama kalau saya lihat itu adalah satu, harus dilakukan penguatan kelembagaan. Itu fasilitasi dari kecamatan, penguatan kelembagaan dari podcast ini. Nah, ketika terbentuk lembaga, nanti podcaster akan punya banyak kader yang bisa membantu mengelola podcast ini. Nah, setelah penguatan kelembagaan dari segi legalitas sampai kemudian timnya, dan kemudian turunnya adalah penguatan program. Programnya apa saja? Terencana. Meskipun ya ada bisa berganti, ada yang estatif gitu. Tapi kalau kan kategorinya media itu terencana. Misalnya setiap Sabtu liputan apa, setiap Jumat rubrik apa atau program apa. Tinggal yang isi nanti bisa kami. Penyiarnya bisa bertambah dan berkembang. Nah, setelah itu, setelah penguatan kelembagaan, penguatan tim, portofolionya makin banyak, sebarannya makin luas, akan semakin menarik orang terlibat. Nah, disitulah kemudian perlu dipikirkan dari sisi keberlanjutan secara operasionalnya, pendapatannya dari mana, pemasukannya apa saja, itu penting supaya berkelanjutan. Jadi itu mungkin dalam waktu dekat yang bisa dilakukan, dan ini sangat diperlukan fasilitasi dari kelurahan, kemudian kecamatan, karena kalau podcast ini sendiri jalan untuk ke atas, kalau ke bawah mungkin masyarakat dan sebagainya siarannya mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau jalan ke atas untuk sinergi, untuk meraih potensi dukungan yang lebih luas, itu difasilitasi oleh jadi intinya itu penguatan kelembagaan, penguatan tim, penguatan program. Saya kira kalau itu dilakukan akan ada akselerasi baik dari sisi kualitas konten, sebaran dan sebagainya akan muncul itu. Mungkin demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Camat tadi bisa ditambahkan. Saya ingin menambahkan belajar podcast kami ini menginspirasi. Yang mana ini nanti program ke depannya tentunya kami akan perluas. Tidak hanya mungkin kita di Solo, tapi akan kami pergunakan untuk wilayah-wilayah luar. Karena apa? Jelas ini adalah media sangat penting sekali dalam rangka untuk menyampaikan pemberitahuan atau sosialisasi atau surat edaran kepada masyarakat. Jadi selama ini kan hanya manual melalui surat. Jadi kami berusaha untuk memberikan sosialisasi atau untuk apapun yang lain, informasi pada masyarakat. Saya lebih mengenal dengan cara podcast ini. Jelas juga ya. Jelas juga. Karena juga samping itu semuanya masyarakat sudah punya media sosial, punya HP, punya apa. Jadi bisa dilihat masing-masing. Terima kasih saran dan masukan dari tim. Dan kami tidak akan sedih kata banyak. Terima kasih keadaannya Bapak-Bapak sekalian yang telah mensupport untuk podcast ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang hebat ini telah berkunjung ke podcast Warta Kambir. Demikian sahabat podcast Warta Kambir dimanapun berada, di tengah kesibukan dari beliau untuk penilaian sinergitas kinerja kecamatan telah berkenan hadir, dan lain waktu next bisa kita sama lagi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.